Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون ولو كره الفاسقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. واسمعوا قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أيها العباد الله إني أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, gema takbir, membahana, menggema ke angkasa raya, menasbihkan keperkasaan, keagungan, kekuasaan Rabbul Izzah, Allahu Malikul Quds, Allah penguasa langit dan bumi, Allah pemberi nikmat, sehingga Allah yang memberi nikmat kita hari ini. Dengan nikmat yang Allah beri, datanglah kita ke masjid ini menunaikan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat Idul Adha berjamaah. Banyak nikmat yang Allah beri dan Allah tuangkan di dalam surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh telah kami beri kalian nikmat yang banyak. Mana nikmat yang banyak itu? Yang pertama, Allah beri kita nikmat hidup. Yang dengan nikmat hidup itu kita bisa menikmati nikmat yang tidak lagi bisa dinikmati oleh orang-orang yang telah meninggal. Betapa banyak orang yang Idul Adha kemarin bergandengan tangan dengan kita, duduk di sebelah kita, namun hari ini yang disebut namanya berganti dengan almarhum, dengan almarhumah, tidak lagi berada di samping kita. Di samping itu Allah juga beri kita nikmat sehat, yang dengan nikmat sehat itu kita bisa menikmati nikmat yang tidak bisa dinikmati orang sakit. Betapa banyak orang hari ini tergeletak di rumah sakit, kakinya diamputasi, ginjalnya dioperasi, banyak yang memakai oksigen bantuan dengan harapan bisa hadir sholat Idul Adha. Tapi apa daya, kekuatan tak ada, sehat tak ibadah, sehingga harapan tinggal harapan. Mereka meneteskan air mata ketika melihat kita dengan keluarga, dengan hati riang bergembira datang ke masjid ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Allah juga beri kita nikmat kesempatan, yang dengan nikmat itu kita bisa menikmati nikmat yang tidak bisa dinikmati orang sibuk. Betapa banyak orang hari ini disibukkan oleh pekerjaan, disibukkan oleh peternakan, pertanian, harta, jabatan, keluarga, sehingga tak sempat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, ikut mensyiarkan sunnah Rasulullah, yaitu salat Idul Adha berjamaah. Dan yang paling penting, Allah beri nikmat iman kepada kita. Dengan nikmat iman itu, kita bisa menikmati nikmat yang tidak bisa dinikmati oleh orang kafir, yang tak bisa dinikmati oleh orang munafik, yang tak bisa dinikmati oleh orang fasik, dan yang tak bisa dinikmati oleh orang-orang musyrik. Apa dia? La ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah dari hati, mukhlisina lahuddin, orang yang diberi iman, ikhlas beragama karena Allah, ikhlas datang ke masjid karena Allah, ikhlas salat karena Allah, ikhlas berkurban karena Allah, ikhlas membantu karena Allah. Dan inilah nikmat yang paling besar. Dengan nikmat iman, ahya, kita hidup. Dengan nikmat iman, wa amut, kita mati. Dengan nikmat iman, wahsyur, kita kembali. Dengan nikmat iman, kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan semua nikmat yang banyak ini, dalam surat Al-Kautsar itu Allah perintah dua. Untuk nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman. Untuk semua nikmat yang ada hari ini di tubuh kita, Allah minta dua. Yang pertama, fasalli li rabbika. Maka salatlah untuk Rabb kalian, untuk Tuhan kalian, untuk Allah Azza wa Jalla. Kenapa salat? Untuk mengingat semua nikmat itu. Kalau Allah suruh zakat, zakat hanya untuk orang kaya yang sampai nisab, orang miskin tak wajib zakat. Kalau Allah suruh puasa, puasa hanya untuk orang sehat, orang yang tak sehat tidak wajib puasa. Kalau Allah suruh mensyukuri nikmat itu dengan haji, haji hanya untuk orang mampu, orang tak mampu tak wajib haji. Maka Allah suruh dengan salat. Kenapa? Mau kaya, mau mampu, mau sakit, mau tak sakit, tetap wajib salat. Kalau tak mampu berdiri, maka dengan duduk. Tak mampu duduk dengan berbaring. Tak mampu berbaring dengan isyarat. Tak mampu dengan isyarat, itu kesempatan kita disolatkan orang. Jangan pernah berhenti solat. Yang menyedihkan kita hari ini, banyak umat Nabi Muhammad yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tak pernah solat ke masjid. Sekalinya solat langsung berada di depan imam. Ini sangat menyakitkan hati. Ini sungguh membuat hati kita perih, dan kita berlindung kepada Allah agar kita, keluarga kita, masyarakat kita tidak ada yang seperti ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi riwayat Badar dari Abdullah bin Waqid Al-Harrani, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ataqabbalu sholati mimman." Sesungguhnya kata Allah, aku hanya menerima salat dari hamba-hambaku. 5 cirinya. Allah hanya menerima salat dari hamba yang memenuhi 5 kriteria ini. Yang pertama kata Allah, tawadhu'a la'azamati. Tawadu dengan keagunganku. Hamba-hamba yang mengerjakan salat dengan tawadu karena keagungan Allah. Maka salah satu syarat untuk mendatangkan khusyuk dalam salat, bayangkan Allah berdiri gagah perkasa di depan kita. Allahu Akbar itu ada di hadapan kita, sehingga tak mampu kita melalakkan mata ke depan, tak mampu kita mengangkat wajah, membusungkan dada. Yang ada kita tekukkan kepala, kita rendahkan hati, tawadu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya disunnahkan salat itu melihat ke tempat sejadah kita, bukan lihat kiri kanan, apalagi lihat ke depan, tak boleh. Tawadhu la'azamati, tawadhu dengan keagungan Allah. Bukan hanya ketika salat, di luar salat pun kita mesti tawadhu. Baikkah tawadhu karena harta yang Allah beri?
tawaduk dengan asbab pangkat yang Allah beri, tawaduk dengan asbab gelar status sosial yang kita sandang, tetap tawaduk. Tawaduk artinya rendah hati. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walam yastatil ala khalqi." Dia menjaga lisan dari menyakiti makhluk Allah. Tidak suka menyakiti makhluk Allah, tidak suka mencaci, tidak suka menghina, tidak suka merendahkan, apalagi menyebarkan hoax. Dia tidak suka. Apabila ada umat Muhammad yang suka mencaci, menghina, walaupun dia solat 1000 rakaat, solatnya la yuqbal, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang solat, kenapa dalam solat tidak hanya batiniah, tapi juga mulut disunnahkan untuk ikut melafazkan apa yang kita baca. Ikut juga mulut artinya apa? Agar mulut terjaga dari mencaci, mencela, menghina. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walam yubit musirran ala ma'siyati." Tidak membiasakan diri melakukan maksiat. Artinya dia hamba yang anti maksiat, anti zina, anti korupsi, anti judi, anti selingkuh, anti maksiat dan lain sebagainya. Apabila ada umat Muhammad rajin sholat tapi suka bermaksiat, maka diragukan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa qata'an nahar fi dzikri, menghabiskan siangnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang Idul Adha berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri kita takbiran hanya dari maghrib akhir Ramadan sampai maghrib akhir 1 Syawal, 1 hari. Tapi Idul Adha takbirannya maghrib di penghujung Arafah sampai dengan maghrib 13 hari Tasyrik. Artinya 3 hari lamanya kita takbiran. Maka pergunakanlah siang dan malam untuk berbanyak takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nanti pulang takbiran. Tidak hanya takbiran menjelang sholat Idul Adha. Selama 3 hari ini tidak ada sunnah zikir yang paling afdal kecuali bertakbiran karena Allah. Takbir, tahlil, tahmid dan tasbih li'ilai kalimatillah, untuk mengagungkan kalimat Allah. Karena umat Muhammad kalau dia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, itu mengkerdilkan, menghancurkan sifat-sifat munafik, sifat-sifat fasik yang ada di dalam hati manusia, dan juga melemahkan asa orang-orang kafir. Orang kafir tidak suka dengan takbiran. Kenapa? Setiap mendengar takbiran, jantung mereka dihantui rasa takut. Takut kekalahan di masa-masa lalu. Nenek moyang mereka hancur oleh nenek moyang kita umat Islam dengan kalimat takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang terakhir yang diterima oleh Allah salatnya, wa rahimal miskin, selalu mengasihi orang-orang miskin. Apa bedanya Idul Adha dan Idul Fitri? Idul Fitri orang memakai baju baru. Apakah semuanya memakai baju baru? Tidak. Yang kaya memakai baju baru, yang miskin menangis tak punya baju baru. Yang kaya menikmati kue yang enak di rumah, yang miskin belum tentu. Tapi Idul Adha, mau dia kaya, mau dia miskin, mau di pelosok negeri, mau di kota, mau berpangkat ataupun tidak, tetap sama. Yang dimakannya daging sapi, yang dimakannya daging kambing, yang dimakannya daging unta, yang dimakannya daging domba, sama pembagiannya. Tidak ada panitia kurban membedakan 2 kilo untuk S3, 1,5 kilo untuk S1, setengah kilo untuk yang tak punya S. Tidak ada panitia. Sama. Mau anda wali negari, mau anda profesor sekalipun, presiden sekalipun, pembagian daging kurban sama. Ini nikmatnya Idul Adha. Namun sayang hari ini umat Islam seolah-olah meredupkan keagungan kemuliaan Idul Adha, tapi lebih menampilkan meriah Idul Fitri. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala Idul Adha lebih Allah cintai daripada Idul Fitri. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wa banas sabil, selain mengasihi orang miskin, dia juga memberikan perantau-perantau yang kehabisan bekal dan orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Wa rahimal musab, dan mencintai memberi bantuan orang-orang yang terkena musibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah suruh kita salat dan kita tahu orang-orang yang diterima salatnya oleh Allah, maka apa perintah Allah selanjutnya? Wanhar, dan berkurbanlah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengorbankan kampung halamannya demi iman. Dia diusir oleh Namrud dan ayahnya dari kampungnya sendiri demi mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia korbankan kampung halamannya. Tidak hanya itu, Nabi Ibrahim mengorbankan istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail di padang tandus, di Makkah Mukarramah, di negeri tandus yang diberkahi. Tidak ada rumah, tidak ada karpet, tidak ada uang pembelanjaan, ditinggalkan, dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Ibrahim hendak meninggalkan Siti Hajar, dipegang tangan suami tercinta dan ditanya, wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan aku dan anakmu yang baru lahir ini atas kehendakmu atau perintah Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim melihat dan menjawab, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayah mana yang tidak bersedih? Puluhan tahun, bahkan 85 tahun berdoa untuk minta anak. Ketika dapat anak disuruh tinggal di tanah tandus tak berorang. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lama kemudian Nabi Ibrahim kembali ke pangkuan istri dan anaknya. Datang lagi kurban yang baru. Apa dia? Allah minta anaknya. Allah minta Ibrahim mengorbankan anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya? Apa pendapatmu terhadap perintah ini? Faf'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan wahai ayah. Bayangkan seorang anak yang tak pernah bertemu dengan ayah puluhan tahun, belasan tahun, tiba-tiba ayahnya pulang, lalu ayahnya bilang, kamu mau aku sembelih? Lalu anaknya bangun saja dan bilang, lakukan apa yang diperintahkan wahai ayahku. Apakah anak ini lahir begitu saja? Tidak. Apa yang membuat Ismail patuh kepada ayahnya? Padahal bisa saja Ismail berkata, wahai ayahku, kau tak pernah beriku makan, kau tinggalkan aku dan ibuku di sini, lantas kau tiba dan kau minta nyawaku. Di mana otakmu wahai ayahku? Bisa saja. Tapi Nabi Ismail tidak melakukan itu. Kenapa? Nabi Ismail dididik oleh perempuan mulia namanya Siti Hajar. Belasan tahun ditinggal ayah, tetap dia patuh kepada ayah. Siapa yang mengajarkan? Ibunya Siti Hajar. Wahai para ibu yang hadir sholat Idul Adha, ayah pergi pagi pulang sore mencari nafkah untuk makan keluarga. Bagaimana mungkin anak mau hormat dan patuh kepada ayah kalau ibu di rumah tidak mengajarkan itu kepada anak? Kenapa hari ini tidak asing kita melihat anak murka kepada ayahnya, anak melawan kepada ayahnya? Padahal ayahnya sudah berpeluh keringat mencari rezeki untuk anak, karena ibunya tak pernah mengajarkan adab kepada ayah. Wahai ibu, ajarkan adab kepada anak-anakmu sehingga anakmu menjadi Ismail sebagaimana Ismail beradab kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jemaah Jumat, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bagi yang belum berkurban pada Idul Adha ini, kita berdoa semoga Allah berikan kesempatan untuk berkurban tahun depan. Allah tidak minta. Coba bayangkan, andai Allah minta kurban itu anak kita, apakah kita akan melakukan sebagaimana Nabi Ibrahim melakukan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, Allah pemberi nikmat yang banyak. Allah cuma minta kita kurbankan unta, kurbankan kambing, maka jangan pernah ada niat untuk tidak berkurban. Orang yang mampu berkurban, lantas dia tidak berkurban, la taqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Artinya orang yang mampu berkurban
dan dia tidak berkurban, dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah dari bahaya hadis ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Taqabbalallahu minni wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Fa'tabiru ya ulil absar la'annakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'd. Wasma'u qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabil qabr. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aghfiril zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa likulli a'malina wa du'ana bi rahmatika ya dzul jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Ya muqallibal qulub thabbit qalbina ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma a'izzatal Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya malikal qudus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.